Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Leonil Paramawati dari PAS 2. Kali ini, di video ini saya akan membahas tentang SDG dan akan mengaitkannya dengan negara Switzerland. Sebelumnya, apa sih SDG itu? Jadi SDG adalah singkatan dari Sustainable Development Goals. SDG merupakan sebuah program pembangunan dunia yang dimana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam dengan memiliki 17 tujuan utama untuk mencapai target-target yang telah ditentukan dalam waktu yang telah disepakati. SDG juga dapat disebut dengan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan SDG sendiri secara garis besar yaitu untuk memajukan perekonomian dunia dengan tetap memperhatikan aspek penting termasuk alam dan menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal. Selanjutnya saya akan membahas tentang 17 tujuan SDG dan akan mengaitkannya dengan negara Swiss. Tujuan pertama yaitu tanpa kemiskinan. Kalau kita gabungkan dengan negara Swiss, Swiss terkenal dengan kemewahannya dan merupakan negara yang kaya. Tapi asal kalian tahu bahwa Swiss masih ada yang mengalami kemiskinan. Hampir 600.000 warga Swiss mengalami tingkat kemiskinan. Jadi diharapkan dengan adanya goals ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan di suatu negara. Lalu goals yang kedua atau tujuan yang kedua yaitu tanpa kelaparan. Semenjak pandemi nih, perekonomian warga-warga, perekonomian dunia, perekonomian negara itu sangat terombang-ambing, kan hampir mengalami penurunan perekonomian. Nah, di Swiss sendiri hampir 1,1 juta warga Swiss terancam jatuh ke tingkat kemiskinan. Nah, kalau sudah ada kemiskinan pasti muncullah masalah yaitu kelaparan. Nah, di Swiss sendiri pernah ada relawan yang ingin memberikan bantuan berupa paket makanan. Dan tahu nggak, di Swiss itu hampir 1 kilo orang-orang warga Swiss itu mengantri untuk minta bantuan tersebut, dan itu mengundang keramaian pastinya, dan itu menjadi sebuah topik hangat waktu itu di Swiss karena kan waktu itu lagi masa pandemi ya, dan ada banyak orang berkerumun jadi membuat kegaduhan di sana. Lanjut ke tujuan yang ketiga yaitu ada kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Maksud dari sini yaitu memastikan kehidupan yang lebih sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua dan untuk semua usia. Target dari goals yang ketiga ini yaitu mengurangi angka kematian dari ibu hamil dan bayi. Lanjut ke goals yang keempat yaitu pendidikan bermutu. Swiss merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik. Swiss juga menjadi jembatan bagi negara-negara berkembang untuk memajukan pendidikan di negaranya. Salah satunya yaitu di Indonesia. Swiss sendiri menyelenggarakan beasiswa untuk para anak-anak di Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Goals yang kelima yaitu kesetaraan gender. Diharapkan semua orang baik cewek maupun cowok memiliki hak dan kesempatan yang sama. Di Swiss sendiri kesetaraan gender cukup baik dalam memberikan hak-hak kepada wanita. Namun di sisi lain juga ada permasalahan yaitu tentang upah.
di mana upah di Swiss itu antara upah laki-laki sama upah perempuan itu masih dibedakan seperti itu. Lalu tujuan yang keenam yaitu akses air bersih dan sanitasi. Dimaksudkan yaitu memastikan ketersediaan serta penggunaan dan pengelolaan air bersih secara baik, benar, dan secara maksimal. Yang ketujuh yaitu energi bersih dan terjangkau. Memastikan akses energi yang terjangkau dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Target di sini yaitu meningkatkan penggunaan energi terbarukan, di mana kita menggunakan energi alternatif seperti contohnya panel surya, di mana panel surya itu mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya tujuan yang ke-8 yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan dengan adanya pariwisata berkelanjutan ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian di negara tersebut. Pengangguran di Swiss itu masih cukup tinggi, jadi dengan adanya goals ini semoga bisa mengurangi angka pengangguran yang relatif tinggi di Swiss. Tujuan yang ke-9 yaitu infrastruktur, industri, dan inovasi. Dalam infrastruktur di Swiss termasuk dalam negara dengan infrastruktur paling baik di dunia. Bahkan kota Zurich disebut sebagai kota yang paling berkelanjutan di dunia. Goals atau tujuan yang ke-10 yaitu mengurangi ketimpangan. Diharapkan dapat mengurangi ketimpangan baik di dalam negeri dan ketimpangan antar negara satu dan negara yang lainnya. Lalu goals yang ke-11 yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan. Seperti sebelumnya sudah saya katakan bahwa kota Zurich merupakan kota yang paling berkelanjutan dan diharapkan menjadi kota yang paling berkelanjutan karena di Zurich itu ternyata potensinya sangat banyak, mulai dari destinasi wisatanya, alamnya, bahkan penduduknya. Jadi tidak salah kalau kota Zurich itu menjadi kota yang atraktif dan menjadi kota yang nantinya menjadi investasi bagi negara lain. Lalu goals yang ke-12 yaitu konsumsi dan produktif yang bertanggung jawab. Di sini diharapkan setiap pengguna baik pengguna maupun produsen dapat menggunakan sumber daya dengan cara yang efisien dan tidak berlebihan. Goals yang ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim. Nah, Swiss merupakan salah satu negara yang sudah berkontribusi dalam menangkal perubahan iklim. Bisa terlihat bagaimana Swiss menangani masalah karbon dioksida yang ada di negaranya. Swiss mendirikan pabrik yaitu carbon capture, di mana pabrik itu dapat menangkal 900 ton karbon dioksida per tahunnya. Banyak banget ya. Lalu tujuan yang ke-14 yaitu menjaga ekosistem laut. Diharapkan dengan adanya pariwisata berkelanjutan ini dapat menjaga dan melestarikan biota-biota yang ada di laut. Karena sebenarnya laut itu mengandung banyak sekali oksigen, yang kita tahu bahwa oksigen itu sangat diperlukan bagi makhluk hidup. Kemudian goals yang ke-15 yaitu menjaga ekosistem darat. Hampir sama dengan
goals sebelumnya, dengan kita menjaga laut, kita juga harus menjaga ekosistem yang ada di darat. Salah satunya kita bisa melakukan reboisasi, tidak memotong pohon atau menebang pohon sembarangan, terus tidak berburu hewan-hewan liar seperti dan lain-lainnya. Lalu tujuan yang ke-16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, di mana diharapkan masyarakat dapat berdamai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi di semua level. Goals yang terakhir yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, menurut saya goals ini itu adalah goals pelengkap dari goals-goals sebelumnya. Kenapa saya bilang pelengkap? Karena dengan kita menjalin kemitraan dengan negara lain atau instalasi lain atau institusi lain, itu akan mempermudah kita untuk mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan. Salah satu contohnya yaitu Swiss dan Indonesia. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa Swiss membantu negara-negara yang berkembang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara tersebut. Nah, kayak tadi contohnya Swiss membantu Indonesia dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang mungkin keterbatasan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, karena kita sudah membahas SDG dan 17 tujuan utama SDG, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau sesuatu yang menurut Anda salah, mohon dimaafkan. Jadi see you next video. Bye.